Alkitab menyebut siapapun yang disalib adalah terkutuk, berarti kematian seorang yang disalib adalah terlaknat. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu menjadi milik pusakamu. Ulangan 21 ayat 22-23. Nah, apakah kalian yakin bahwa Yesus disalib karena mau menebus dosa manusia? Apa pernah Yesus bilang begitu? Pertama, kita harus tahu berdasar kepada perjanjian baru sendiri menyebut bahwa murid-murid Yesus telah melarikan diri pada saat peristiwa penangkapan terjadi. Hanya seorang yang menjadi saksi mata peristiwa dari sebelum penangkapan sampai penyaliban, yaitu Saint Peter, Petrus. Mari kita telusuri surat Matius ini, pasal 26 ayat 34. Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." 26:35, kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Ayat-ayat di atas jelas menunjukkan murid-murid Yesus mengatakan bahwa mereka tidak akan menyangkal Yesus walau mati sekalipun. Dan lihat pula ayat selanjutnya di bawah ini, menyebut bahwa setelah itu murid-murid Yesus semua melarikan diri. Pasal 26 ayat 55, pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku." 26 ayat 56. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Tetapi Petrus mengikut Yesus dari jauh, seperti pada ayat lanjutan berikut. 26 ayat 57. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. 26 ayat 58. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar, dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Kemudian pada peristiwa salib pula seperti ayat di bawah. 26 ayat 63. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah, atau tidak?" 26 ayat 64, jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." 26 ayat 65, maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya." Tetapi saat datang seorang perempuan menanyakan kepada Petrus apa dia mengenal atau tidak Yesus itu, Petrus langsung menyangkalnya. Padahal sebelumnya Petrus sudah berjanji kepada Yesus bahwa dia tidak akan menyangkal Yesus, seperti yang disebutkan dalam ayat-ayat di atas sebelumnya tadi. 26 ayat 69. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu." 26 ayat 70. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." 26 ayat 71. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." 26 ayat 72. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." 26 ayat 73. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka, itu nyata dari bahasamu." 26 ayat 74. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. 26 ayat 75. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Nah, sekarang jelas di situ bahwa dalam perjanjian baru, hanya Petrus seorang yang menjadi saksi peristiwa penyaliban itu di kalangan murid-murid Yesus.
Petrus mengatakan dia tidak mengenal Yesus saat ditanya oleh seorang perempuan. Jika dia mengaku mengenal Yesus, mungkin Petrus akan dihukum bunuh di situ. Perhatikan wasiat Yesus kepada murid-muridnya sebelum peristiwa penangkapan dan peristiwa salib. Segala wasiat Yesus itu amat tepat dan nyata sekali, persis menunjukkan dengan pribadi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. 16 ayat 14 Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. 16 ayat 15, segala sesuatu yang Bapa punya, adalah aku punya, sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. 16 ayat 16, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Dan perhatikan ayat ini baik-baik, 16 ayat 16, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Setelah itu, murid-muridnya tidak melihat Yesus lagi, tetapi melihat manusia lain yang diserupakan dengan Yesus, dan Yesus diserupakan dengan manusia lain. Kemudian Allah mengangkatnya ke langit. Lihat pula pada peristiwa penangkapan Yesus, dalam Yohanes 18 ayat 10. Lalu Simon Petrus, yang membawa pedang, menghunus pedang itu, menetakannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malchus. Nah, Petrus merupakan seorang yang sangat berani dia memutuskan telinga hamba imam besar dengan pedangnya. Sudah jelaskan, di sini Petrus adalah seorang yang amat berani. Tetapi mengapa saat Petrus ditanya oleh seorang hamba wanita, dia takut untuk mengaku bahwa dia mengenal Yesus saat peristiwa salib itu? Begitu penakutkah Petrus? Apa kalian tidak pikir bahwa Petrus tahu bahwa orang yang disalib itu yang benar bukan Yesus? Karena itu Petrus tidak mau mengaku bahwa dia mengenal Yesus, malah dia tidak coba langsung untuk membantu orang yang akan disalib itu. Penutup, semua nabi dan rasul beriman kepada kematian dan tidak takut kepada kematian. Hal itu termasuk Yesus sendiri. Karena itu, Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwa orang yang disalib itu adalah orang yang diserupakan wajahnya dengan Isa alaihi salam. Karena itulah orang yang mau disalib itu mengatakan, Eli Eli lama sabachthani, Matius 27 ayat 46, yang dalam bahasa Indonesia artinya, Allah Allah kenapa kau tinggalkan aku? Itu bukti jelas bahwa orang yang disalib itu bukan Isa atau Yesus. Karena Yesus tidak takut kepada kematian dan senantiasa pasrah dan ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Maha Melihat, Allah Maha Mengetahui. Bagaimana mungkin Isa mengatakan Allah telah meninggalkannya, padahal Isa sendiri pun tahu bahwa Allah Maha Melihat.